Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maharani Julianti dengan NIM 55521800025 dari Praktikum PDPK kelas C. Di video kali ini saya bakal sharing bagaimana caranya untuk mengoperasikan aplikasi Akuret, dan berikut saya sudah mendownload aplikasi Akuret yaitu versi 4.2. Dan berikut juga ada contoh soal yaitu dari PT Stapi Indonesia. Dan video ini merupakan video tugas dari praktikum PDBK kelas C. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuka aplikasi Akuret versi 4.2 dan berikut ini tampilan utama dari aplikasi Akuret versi 4.2. Oke, kita bisa langsung buat data perusahaan baru, klik menu ini, lalu kita create atau buat data perusahaan baru, dan kita simpan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya akan simpan di sini. Di sini, lalu untuk file name-nya itu saya akan menamakan PT Stapi Indonesia. Lalu kita klik create, lalu oke, kita tunggu sampai selesai pembuatan database-nya. Oke, sudah selesai membuat database barunya, lalu kita diminta untuk daftar ke aplikasi Akuret versi 4.2 ini. Untuk pengguna itu supervisor, dan untuk kotak kuncinya kita supervisor juga. Lalu kita bisa klik OK, kita tunggu. Nah, untuk tampilan seperti ini kita pilih yang Indonesia, lalu kita klik lanjut. Selanjutnya itu ada tipe persiapan apa yang Anda inginkan. Kita pilih yang persiapan mahir, lalu kita klik lanjut. Nah, kita diminta untuk mengisi mata uang. Kita bisa klik tambah, lalu kita isi, yaitu untuk nama, rupiah, nilai tukarnya kita isi 1, nama negaranya kita isi Indonesia, untuk simbolnya kita isi rupiah. Seperti ini, lalu kita klik OK, yes. Nah, mata uangnya sudah ke input, lalu kita bisa klik lanjut. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi periode perusahaan. Nah, ini kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Kita bisa copy saja seperti ini.
Untuk tanggal mulai atau tutup bukunya kita bisa copy di sini yaitu 30 November 2011. Dan untuk tahun fiskalnya itu kita isi 11. Dan untuk default periodenya itu tetap 6 dan 2021. Untuk mata uang defaultnya itu rupiah. Lalu kita bisa klik lanjut. Nah, untuk informasi pajak perusahaan kita isi dengan sudah ada di soal juga. Untuk nama perusahaan dan alamat itu sudah ada, lalu ke nama seri faktur pajak. Kita bisa copy. Untuk NPWP dan nomor pengukuhan PKP itu sama ya. Kita copy saja. Untuk tanggal pengukuhan PKP-nya di sini 2004 bulan 10 2000 tanggal 24 bulan 10 2009. Untuk kode cabangnya itu 01. Dan untuk jenis usahanya di sini itu perdagangan sepeda motor. Kita bisa copy. Dan untuk LUSPT-nya itu di sini 75342. Kita copy. Oke, sudah keisi semua, lalu kita bisa klik lanjut. Oke, selanjutnya ini daftar akun. Di sini sudah ada daftar akun-akun yang sudah disediakan oleh Akuret, tetapi kita tidak memakainya karena sudah dibuat di dalam bentuk Excel untuk mempercepat dan mempermudah kita dalam pengerjaannya. Lalu kita bisa klik aja akun-akun tersebut seperti ini, klik hapus, lalu oke, klik hapus lagi. Dan kecuali akun retainnya earning karena akun tersebut tidak bisa dihapus ya. Seperti ini. Oke, sudah. Lalu yang sudah saya bilang tadi sudah dibuat dalam bentuk Excel filenya untuk daftar akun, maka kita bisa klik di sini untuk import dari berkas. Lalu kita pilih simbol yang folder ini. Lalu kita ubah file of type-nya menjadi Excel. Lalu kita pilih yang daftar akun, lalu klik open, lalu ambil data. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Lalu bagian yang nomor akun, nama akun, dan seterusnya sebaris itu kita hapus saja. Caranya klik kanan, lalu klik hapus, lalu yes. Nah, selanjutnya kita isi yang bagian definisi kolom. Untuk nomor akun, kita isi nomor akun. Nama akunnya kita isi nama akun. Tipe akunnya kita isi tipe akun. Nah, muncul tabel ini, kita isi cash and bank itu. Kita isi cash and bank, kita sesuaikan saja. Account receivable kita isi akun piutang. Untuk inventory persediaan. Order current asset itu aktiva lancar lainnya. Fixed asset itu aktiva tetap. Akun depreciation itu akumulasi pengusutan. Akun payable itu akun hutang. Order current liability itu hutang lancar lainnya. Long term liability itu hutang jangka panjang. Equity itu ekuitas. Revenue itu pendapatan. Kita lanjut ke bawah. Cost of goods sold itu harga pokok penjualan. Expense itu beban. Order expense itu beban lainnya. Order income itu pendapatan lain-lain. Oke, kalau sudah keisi semua lalu kita klik oke. Selanjutnya untuk mata uang kita isi mata uang juga. Kita pilih yang rupiah. Oke.
Lalu saldo, kita pilih yang saldo awal. Nah, ini sudah semua ya kita isi untuk definisi kolom, lalu kita klik import data. Kita tunggu. Oke, sudah keimpor. Untuk daftar akunnya sudah ada di tampilan sini. Oke, kalau sudah, untuk akun default untuk ekuitas saldo awalnya kita ubah dulu menjadi laba ditahan, dan untuk akun laba ditahan kita ubah juga jadi laba ditahan. Oke, kalau sudah kita bisa klik lanjut. Selanjutnya untuk akun default mata uang ini kita isi untuk nama mata uangnya sudah rupiah, akun hutangnya hutang dagang sudah, akun piutangnya piutang. Untuk pembayaran di muka penjualan kita pilih yang uang muka penjualan. Untuk pembayaran di muka pembelian kita pilih uang muka pembelian. Untuk diskon penjualan kita isi potongannya. Lalu yang dua ini tidak usah diisi, lalu kita bisa klik lanjut. Nah, selanjutnya ini daftar lain. Kita bisa lihat syarat pembayaran dan pajak di contoh soalnya di bagian sini. Oke, di sini bisa dilihat untuk diskonnya itu 0, harinya itu 0, dan untuk jatuh temponya di sini 30. Dan untuk namanya kita bisa klik tambah di bagian sini. Lalu kita checklist yang tunai saat pengantaran COD. Lalu kita klik OK. Oke, nah sudah ke-input untuk syarat pembayarannya, ada COD dan net 30 seperti yang ada di soal. Lalu ke kode pajak. Kode pajaknya di sini kita ketik, namanya itu PPN, dan untuk keterangannya itu pajak pertambahan nilai, dan untuk nilainya itu di sini 10%. Oke, lalu di pajak penjualan dan pembeliannya di sini di pajak penjualan itu PPN keluaran, dan pajak pembelian itu PPN masukan. Kita masukkan saja di aplikasi Akuratnya, kita pilih untuk pajak penjualan yaitu PPN keluaran, kita klik double, lalu ke pajak pembelian kita pilih yang PPN masukan, kita klik double. Sudah ke input, lalu kita bisa klik lanjut. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi tipe pelanggan. Nah, di tipe pelanggannya itu umum. Untuk metode pengirimannya kita isi tiki saja. Oke, langsung kita lanjut. Klik lanjut. Lalu selanjutnya ke pelanggan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi daftar-daftar pelanggan. Tetapi kita sudah buat di Excel, maka kita bisa klik di sini untuk import dari berkas. Lalu pilih yang simbol folder ini, lalu kita ubah file of type-nya menjadi Excel. Lalu kita pilih yang daftar pelanggan. Lalu klik open, ambil data. Kita tunggu. Oke, sudah muncul. Sama seperti yang tadi, kita hapus bagian baris yang pertama ini, lalu klik kanan, hapus, yes. Lalu selanjutnya kita isi yang bagian definisi kolom. Nomor pelanggan itu nomor pelanggan. Nama pelanggan itu nama pelanggan. Currency kita isi mata uang. Kita cari. Ini. Mata uangnya kita isi rupiah. Oke. Lalu saldo kita isi saldo awal. Kita isi saldo awal, lalu nomor faktur kita isi dengan nomor faktur saldo awal. Ini. Dan untuk tanggal faktur kita isi dengan saldo per tanggal. Kita cari di bawah. Untuk termnya kita isi dengan syarat. Syarat, oke. Untuk syaratnya kita pilih yang net 30. Oke, langsung aja klik oke. Nah, untuk di kolom-kolom yang dibutuhkan itu tipe pelanggan kita isi yaitu umum. Oke, lalu kita import data.
Oke, sudah berhasil diimpor. Sudah ada nama-nama pelanggan. Lalu kita bisa klik lanjut. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi pemasok. Nah, sama sudah dibuatkan di Excel juga. Lalu kita bisa klik di sini untuk import dari berkas. Lalu pilih yang simbol folder ini, kita ubah ke Excel, file of type-nya, lalu kita pilih yang daftar pemasok. Lalu klik open, ambil data. Kita tunggu. Oke, sudah muncul. Lalu seperti yang tadi, kita hapus juga barisan pertama ini. Kalau sudah, kita isi yang definisi kolom. Untuk nomor pemasok itu nomor pemasok, nama pemasoknya kita isi nama pemasok, currency-nya kita isi mata uang. Kita pilih yang rupiah. Saldo kita pilih saldo awal. Nomor faktur itu nomor faktur saldo awal, tanggal faktur itu saldo per tanggal, dan term kita pilih syarat. Oke, nah kita pilih syaratnya itu ada net 30 sama COD. Sesuaikan saja, lalu klik. Nah, ini sudah selesai, lalu kita bisa klik import data. Kita tunggu. Oke, sudah ke import. Dan sudah ada ya nama-nama pemasoknya di sini, lalu kita bisa klik lanjut. Oke, selanjutnya ini ada proyek departemen, ini kita hiraukan saja, kita bisa klik lanjut. Selanjutnya ini ada gudang, kita bisa lanjut saja. Nah, selanjutnya ini ada akun dev barang, default barang. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi ya. Sesuaikan saja untuk persediaan, kita pilih yang persediaan motor, untuk penjualan kita isi dengan penjualan, retur penjualan kita isi retur penjualan, diskon barang penjualan kita isi potongan penjualan, untuk akun barang pengiriman kita isi dengan persediaan motor, untuk harga pokok penjualan kita isi harga pokok penjualan, untuk retur pembelian kita isi persediaan motor, dan untuk akun biaya itu beban luar usaha. Dan untuk akun barang belum ditagih, itu kita isi yang hutang penerimaan barang. Oke, sudah semua keisi. Lalu kita bisa klik lanjut. Oke, untuk akun default pesanan produksi kita lanjut saja. Untuk metode persediaan ini kita isi yang first in, first out, yaitu atau FIFO. Lalu kita klik lanjut. Oke, lalu ini informasi barang. Nah, kita juga sudah membuat daftar-daftar barang di dalam bentuk Excel, maka kita bisa klik di sini untuk import dari berkas. Lalu kita klik folder, lalu kita ubah dulu file of type-nya menjadi Excel, dan muncul. Nah, kita pilih yang daftar barang, PPSKP. Lalu kita klik open, lalu ambil data. Kita tunggu. Oke, sudah muncul, lalu kita pastikan ini dihapus ya. Yes, lalu kita isi yang definisi kolom. Sesuaikan nomor barang, description itu description itu deskripsi barang, quantity kita isi kuantitas, untuk cost atau pieces itu kita isi abaikan, value kita isi total biaya, dan untuk sales price kita isi dengan default harga jual satu. Oke, kalau sudah, lalu kita ke kolom-kolom yang dibutuhkan. Nah, untuk tipe barang kita isi, kita pilih yang persediaan, untuk tipe persediaan yang kita isi, kita pilih yang barang jadi, karena ini persediaan perdagangan barang sepeda motor itu termasuk barang jadi. Lalu kita bisa klik import saja. Kita tunggu.
Oke, sudah ke import dan sudah ada daftar-daftar barangnya di aplikasi akuratnya. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi di menu aktiva tetap. Di sini ada FA fiskal, tipe FA, sama aktiva tetap. Yang pertama kita masukkan berkas yang sudah kita buat dalam bentuk Excel. Kita bisa klik di sini untuk import dari berkas, lalu pilih simbol folder ini, lalu kita ubah menjadi Excel, lalu kita pilih yang daftar tipe aset tetap pajak PT Stapi yang kelima ini. Klik open, lalu ambil data. Kita tunggu. Oke, sudah. Nah, ini kita bisa hapus seperti yang tadi. Lalu untuk definisi kolamnya kita isi juga. Tipe aktiva tetap fiskal kita isi golongan aktiva tetap pajak. Umur aktiva tetap kita isi dengan umur ekonomis pajak. Dan untuk metode penyusutan fiskal kita isi dengan metode penyusutan pajak. Nah, ini kita sesuaikan saja, kita pilih yang strike line method itu metode garis lurus, double declining method itu metode double cleaning, non depresiable itu kita isi dengan terdepresiasi. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa klik import data. Kita tunggu. Sudah keimport dan sudah ada dan sudah terinput. Lalu kita bisa klik lanjut. Selanjutnya itu tipe FA. Nah, kita juga sudah membuatnya di Excel. Kita bisa klik di sini untuk import dari berkas. Lalu kita klik folder. Lalu kalau type-nya kita ganti jadi Excel. Nah, untuk yang ini kita pilih yang daftar tipe aset tetap PT Stapi yang ke-6. Lalu klik open. Lalu ambil data. Oke, kita tunggu. Nah, sudah muncul, lalu ini kita hapus saja ya barisnya, dan kita isi yang definisi kolomnya. Untuk tipe aktiva tetap, kita isi tipe aktiva tetap. Untuk tipe aktiva tetap pajak, kita isi dengan golongan aktiva tetap pajak. Nah, kita pilih ini tidak disusutkan, kita pilih tidak disusutkan, kita cari bangunan permanen, itu bangunan permanen, golongan 1 garis lurus, golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus, golongan 2 garis lurus. Lalu kita klik. Nah, ini sudah selesai, lalu kita bisa klik import data. Oke, sudah ke import, ada 5 data import. Nah, ini sudah ke import, lalu kita klik lanjut. Selanjutnya itu aktiva tetap. Nah, sama kita juga sudah buat dalam bentuk Excel, lalu kita klik di sini untuk import dari berkas. Lalu kita klik folder, lalu file kita ubah dulu menjadi Excel, dan kita pilih yang daftar aset tetap fix PT Stapi. Yang ini, lalu kita klik open, lalu ambil data. Oke, sudah muncul, lalu kita hapus seperti yang tadi, kita hapus dari yang pertama, lalu kita klik isi yang definisi kolom. Kita pilih untuk definisi kolom tipe aktiva tetapnya, tipe aktiva tetap, kita sesuaikan ini tanah, terus gedung, terus pelaratan. Lalu oke, untuk kode aktiva tetap, kita isi yang kode aktiva. Untuk keterangannya kita isi dengan keterangan aktiva. Untuk tanggal pembelian kita isi dengan tanggal pembelian. Untuk tanggal pemakaian kita isi dengan tanggal pemakaian. Umur bulan aktiva kita isi dengan umur bulan aktiva. Dan untuk metode penyusutan kita isi dengan metode penyusutan. Nah, kita sesuaikan tidak terdepresiasi, kita tidak terdepresiasi. Untuk metode garis lurus, kita isi metode garis lurus, lalu kita klik OK. Selanjutnya itu ada akun aktiva, kita pilih yang akun aktiva, kita sesuaikan lagi tanah, gedung,
dan pelaratan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya akun akumulasi depresiasi. Kita pilih akun akumulasi depresiasi. Untuk akumulasi penyusutan yang pertama itu akumulasi penyusutan gedung. Untuk yang kedua itu akumulasi penyusutan pelaratan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya akun beban depresiasi. Kita pilih yang akun beban depresiasi. Untuk beban penyusutannya kita pilih yang beban penyusutan gedung. Untuk beban penyusutannya kita yang kedua itu pilih beban penyusutan pelaratan. Lalu OK. Selanjutnya itu sumber dana. Kita pilih yang sumber dana. Akun sumber dana. Akun sumber dana. Nah, kita pilih yang laba ditahan untuk akun sumber dananya. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik impor. Lalu OK. Nah, sudah keimpor untuk aktif atau tetap. Lalu kita bisa klik lanjut. Nah, di sini tampilan neraca percobaan ini kita lanjut saja. Untuk preferensinya kita klik lanjut. Nah, muncul tampilan seperti ini. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Akurat. Nah, ini kita sudah siap, sudah bisa menggunakan aplikasi Akurat versi 4.2 ini. Lalu kita bisa klik selesai saja. Oke, selanjutnya apabila kita ingin mencetak laporan neraca saldo yang sudah kita buat tadi, kita bisa klik laporan, lalu ke daftar laporan. Lalu pilih yang buku besar, lalu neraca saldo klasik. Kita klik double. Oke, untuk pertanggalnya kita isi dengan 30 bulan November 2011. Dan parameter lainnya kita checklist termasuk saldo nolnya, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, muncul tampilan neraca saldo atau klasik dari PT Stapi Indonesia per tanggal 30 November 2011. Kita bisa lihat. Lalu untuk bagian opening balance equity untuk nominalnya kita klik double. Oke, sudah muncul buku besar. Lalu kita pilih yang nominal 2 juta ini, kita klik double lagi. Lalu kita ubah opening balance equity-nya menjadi laba ditahan. Oke, kita klik double, lalu kita simpan dan tutup. Nah, kita perbaruin di buku besarnya. Nah, sudah selesai. Lalu kita klik yang 4.750-nya, klik double lagi. Lalu kita ubah opening balance equity-nya menjadi laba ditahan. Oke, kita simpan dan tutup. Oke, dan kita perbaruin. Oke, sudah tidak ada ya 2 juta dan 4.750-nya. Lalu ini sudah kesimpan dan sudah kecetak. Kita bisa close saja. Close. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membackup neraca saldonya, kita bisa klik aktivitas, lalu ke periodik, lalu ke proses akhir bulan. Kita isi periodenya itu menjadi November, tahunnya itu 2011. Oke, untuk rupiah, mata uangnya rupiah, lalu kita klik OK. Oke, proses akhir bulan telah selesai. Kita bisa OK saja. Lalu selanjutnya kita ke laporan, lalu pilih laporan, lalu ke besar, lalu ke neraca saldo klasik.